Oke, halo semuanya. Kenalin, kami dari kelompok 5. Di sini saya Zidan Marino. Mau lanjut nonton ga? Jangan lupa klik tombol ini dulu. A few moments later. Oke, halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Zidan Marino. Saya Aurel Saputrianca. Saya dari Safira. Saya Raisa. Saya Raffi. Oke, di sini kami lagi ada di apa namanya? Kita lagi ada di perusahaan Samudra. Jadi hari ini kita mau interview beberapa orang yang ada di PT Pelayaran Nusantara Panuarja. Oke. Panurjuan. Oke, nanti ditunggu aja ya. Cekidot. Dadah. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita mau kasih lihat dulu awal mula PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjuan. A few minutes later. 56 tahun melayari Nusantara, rahasia sukses pelayaran legendaris Indonesia. Ketika PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjuan pertama kali berlayar pada tahun 1968, mereka memulai dengan hanya satu rute antara Bangka Belitung dan Singapura. Hari ini, mereka adalah salah satu pelopor pelayaran paling terpercaya di Indonesia. Apa yang membuat PPNP legendaris bukan hanya usia mereka, melainkan evolusi mereka. Dari penanganan kargo curah pecah hingga menjadi agen resmi Indonesia untuk Mediterranean Shipping Company, salah satu jalur pelayaran terbesar di dunia. Mereka mengoperasikan dua pelabuhan utama, Dermaga Serbaguna Nusantara di Jakarta dan Pelabuhan Samudera Palaran, yang menawarkan segala hal, mulai dari penanganan kontainer hingga layanan depo 2 punt. Dengan lebih dari 50 tahun menghubungkan pulau-pulau Indonesia, mereka telah membangun sesuatu yang langka dalam bisnis, kepercayaan yang tulus. Hasil 27 Sekei, mereka membuktikannya pertumbuhan pendapatan 6,43% dan aset yang berkembang. Di kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, pengalaman bukan hanya berharga itu segalanya. Oke, ini adalah sebuah cuplikan dari pelabuhan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjuan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi interview oleh narasumber kami. Sekarang mungkin pertanyaannya basic pertama kali kita mau nanya tentang sejarahnya apa? Sejarah PT ini gitu. Untuk sejarah karena kebetulan ini Pak Charlie ini yang udah sangat Pak Charlie ini ya, semenjak dia lulus. Ini bicara apa? Bicara PT Panurjuan atau bicara Samudra Indonesia? Tentang PT Panurjuan. Shipping line domestik yang saya tahu, shipping line domestik pertama di Indonesia itu adalah Jakarta Lowit. Yang kedua adalah Panurjuan. Tapi bedanya Jakarta Lowit under ownernya government, Panurjuan undernya owner swasta. Ownernya adalah Samudra. Dia berdiri bulan Januari, 11 Januari ya? 11 Januari. Gue tahunnya lupa. Pokoknya Panurjuan itu ulang tahunnya 11 Januari. Panurjuan sendiri ya, bukan Samudra ya. Kalau Samudra kemarin November. Tahunnya lupa, tahun berapa, coba nanti cari lagi di literasi di Google mungkin ada. Tahunnya lupa, itu berdiri kalau nggak salah sudah lebih dari 50 tahunan kalau nggak salah ya. 50 tahunan lebih ya. Kalau Panurjuan Samudra kan 70 tahunan. Kalau Samudra kan pernah bergerak di bidang IO event organizer zaman sekarangnya itu loh. Lalu berkembang ke hardware IBM gandeng sama Samudra, namanya bukan Samudra dulu namanya Ista, lalu berkembang lagi ke shipping. Nah, shipping line, perusahaan pelayaran domestik kepemilikan Indonesia yang nomor 2-nya lah Samudra Indonesia, Panurjuan. Yang pertama itu Jakarta Lowit. Jakarta Lowit kan antar pemerintah ya. Itu sih sejarahnya. Dari pengoperasian dari 1, 2, 3 kapal sampai akhirnya beberapa kapal. Kalau Panurjuan ini dia khusus untuk kargo ya, atau dia ada buat passenger juga kayak misalnya lain? Dia khusus kargo. Ini pertanyaan receh dong, jawab. Mana tahu. Tadi sebenarnya udah dijelasin kan. Sebenarnya tadi udah dijelasin. Sebenarnya ini pengen bertanya aja ke Pak Charlie. Oh, enggak, kita kan bergerak di kontainer. Kargo, tapi ada kemasan, namanya kemasan kontainer. Beda loh kargo sama kontainer itu. Kargo itu kan break bulk, tahu kan break bulk curah, yang mana perhitungannya itu secara tonase kubikasi dalam kapal. Menurut kan kayak apa contohnya break bulk? Batu bara itu break bulk. Nah kalau containerized ini kapal kita itu contohnya, nama kapalnya tuh ada situ kan, dia harus pakai kemasan itu kontainer. Yang mana kontainer itu terstandarisasi ISO dan IMO 20 feet dan 40 feet. Bukan berarti nggak ada kontainer 10 feet, ada di pesawat ada 10 feet, di kapal juga ada 10 feet, bisa 10 feet, bisa 15 feet tergantung kebutuhannya. Biasanya kapal-kapal LCT itu yang bisa ngangkut cuma 10 feet, 20 feet, 10 feet atau 15 feet. Kalau pesawat kan ada 5 feet, ada yang 10 feet, tergantung badan pesawat dan bentuk-bentuknya kan. Kalau pesawat itu, jadi kita khusus untuk kapal kontainer. Nah kan di Panurjuan ini kan kita kan pasti banyak persaingan ya Pak ya? Pasti. Iya. Nah, biasanya yang diunggulin tuh apa Pak dari perusahaan ini? Kan dia banyak persaingan dan shipping line di Indonesia juga udah lumayan banyak juga kan Pak gitu kan. Kalau bicara saingan pasti bicara harga. Bicara harga, bicara servis. Jangan shipping line, counter handphone juga begitu kok, ya kan? Jadi sama prinsipnya dasarnya itu harga dan servis. Harga mahal, servis murah. Harga mahal, servis murahan juga kan customer nggak mau. Harga murah, servisnya top juga itu yang diunggulkan customer kan. Tapi semuanya itu pasti ada timbal baliknya. Ada di mana di masa-masa harga murah, servis top. Biasa kayak di mall-mall lagi ada promo diskon gitu kan. Cuman ini konsepnya beda. Kan kita kan jasa ya, bukan produk. Gitu. Ada itu biasanya di harga. Sama di mana-mana juga perangnya harga. Di air freight juga gitu kan harga kok bersaing. Kita sama jasa.
Nah, jadi kalau misalnya persaingan tuh kurang lebih sama ya, mulai Ah, harga sama iya. jasa yang diberikan, iya gitu. Terus biasanya kan kalau yang tadi Bapak jelasin ya, rata-rata tuh tantangan perusahaan shipping line tuh kan kalau misalnya kita mau ngirim ke pulau-pulau terkecil gitu ya, Pak. Ya, iya. Nah, itu Kalau pintar tuh terkecil jelasin ya. Oh iya. Sebenarnya pertanyaannya itu aja, cuman lagi di Iya, iya. olah nih gimana biar pertanyaannya nggak monoton gitu. Jadi kan pulau-pulau terkecil, nah Bapak kan itu tuh gimana gitu tantangan si Bapak, tantangan dari perusahaan penerjuan ini, Nah, biar kayak susah nih kan biasanya apa kalau pulau potensial nah gitu. Ada beberapa aspek yang kita mau lihat. Kita mau bicara apa dulu? Pertama kita bicara iklim. Nah, ini kan Indonesia negara kepulauan nih. Ada Iya, beberapa benar. masuk tempat pelabuhan yang alurnya sungai. Iya. Secara iklim, secara geografi lah. Itu tantangannya. Sungai, masa sungai sama masa laut beda. Laut itu dalam. Sungai paling cetek itu dari Pontianak. Draftnya cuma 4 meter. Dengan kita bawa kapal mau segede gaban dengan draft 4 meter, maksimalnya berapa ton? Itu kan tandanya logikanya kan sedikit muatan yang dibawa. Yang harusnya kapasitas muatannya misalkan 1000 tius atau 1500 kontainer lah. Dengan menyesuaikan draft yang ada, kita cuma ngangkut 200. 300 lagi kemana? Loss kan? Kita harus bayar kosnya itu. Karena udah terhitung satu kontainer itu memakan bahan bakar sekian. Nah, dengan dari Jakarta ke Pontianak dengan berapa ton bahan bakar, harus berapa yang harus diangkut supaya bisa nutup minimal break-even point. Nah, kalau misalkan dari kapasitas kontainer 500, kita harus 500 box, kita harus tutup 400 box. Tandanya kalau kita paksain ke Pontianak kan rugi nih, ya kan? Jangankan seorang profes yang punya owner kelas besar aja, orang warung aja udah warung pinggir jalan udah ada yang lihat gitu, kayak rugi ngapain dijalanin. Nah, di situ kan bedanya Pak, orang pedagang UMKM kan cuma bilang udahlah nggak usah. Nah, di sini kan kita muter otak nih. Ini tantangannya nih. Ya kita bikin kapal kecil, kita bikin kapal yang menyesuaikan. Otomatis dengan sungainya segitu, berarti otomatis pertama size kapal rendah, kecil. Otomatis horsepowernya mesin juga rendah dong. Nggak mungkin kita kasih mesin yang gede. Karena kan di sungai nih. Terus kapasitas bahan bakar juga menyesuaikan. Dari dengan kapasitas 200 box itu kita bisa untung. Itu bicara dari geografi. Nah, ada lagi bicara balik lagi dari segi komersil, harga lagi, jatuh-jatuhan harga. Sama kok kayak di mall-mall gitulah. Kamu punya usaha, saya punya usaha, ya kita harus sama-sama rebutan customer. Caranya apa? Ya itu banting-banting harga. Itu tantangannya situ. Dari segi pertama itu dari segi geografi itu kalau kita masuk ke proyek kecil. Kedua ya harga lagi. Oh, jadi dia kita tuh jadi menyesuaikan Iya kapasitas. Jadi minimize juga biar Betul. bisa masuk ke tempat kecil Ya, itu. karena dampaknya apa? Kalau lu paksain itu kan kandas. Dan kandas itu memakan waktu berhari-hari biar minggu-minggu untuk lo minggirin tuh kapal. Nggak semudah, emang sih harus ditowing ya, ditarik gitu. Nggak semudah apa yang kita lihat dan kita bayangin. Kalau kondisi pasangnya sampai berapa minggu ke depan, itu kan dibantu sama kondisi pasang, air naik, jadi daya kapal juga naik kan. Itu dibantu baru ditarik. Kalau dia lagi surut terus ya nunggu pasang. Dan itu satu jalur itu lengkop-lengkop, itu aja jalurnya. Kalau kandas itu bisa merusak traffic kapal keluar masuk. Jadi di sini kapal nungguin, di sini nungguin. Jadi kalau kandas Ujung, jadi kos lagi. Terus yang dirugikan siapa lagi tuh? Selain pelayaran, customer kan. Iya. Jadi distribusi barangnya ini nggak bagus. Di sini barang kurang nih, ya kan jadi naik tinggi harganya. Gitu. Efeknya banyak efeknya. Kayak gitu. Iya, Bapak. Nah, waktu itu kan kita sempat ada pandemi COVID-19 ya, Pak ya. Nah, itu jadi apa namanya? Permasalahan semua lah, Pak. Dari udara, darat terus segala macamnya itu gimana tuh, Pak? Perusahaan-perusahaan. Nggak ada masalah di transportasi, malah untung. Oh iya. Jujur, freight juga untung. Tapi freightnya freight cargo ya, bukan freight passenger ya. Malah untung Logistik untung, shipping line untung, transporter tracking untung. Pokoknya logistik ya, bergerak di bidang logistik tuh transportasi untung. Kenapa untung? Banyak permintaan terhadap barang-barang kebutuhan manusia. Nah, betul. Oh iya, obat-obatan, masker.
alat kesehatan. Ya kayak itu aja, kayak Grab aja kan paling laku kan. Ya. Nggak boleh keluar kan, order Grab. Itu kan semi kalau katanya tuh gue bukan perusahaan transportasi, padahal alatnya transportasi ya. Kalau kata Nadine Iya. enggak, perusahaan aplikasi. Sebenarnya itu nggak bisa dipisah. Jadi Pak, gimana sih Pak cara kita tuh pengelolaan dan pengujian kelayakan alat kesehatan di kapal itu gimana sih Pak? Oh, alat kesehatan atau Keselamatan. oh, alat keselamatan. Iya, semua di kapal itu bersertifikat dan ada masa expirednya. Ada, jadi dari situ aja ngeceknya. Ini per berapa tahun sih Pak? Ada yang per 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Contoh kayak Lifecraft. Lifecraft itu tahu nggak Lifecraft? Tahu semester 3. Live track. Lifecraft. Oh itu. Si Koci, Kapten Philip kalau udah pernah nonton. Oh iya. kapal penyelamat yang ada di pinggir kapal tuh, yang kecil. Itu ada masa expirednya. Itu kalau nggak salah setahun sekali. Itu yang mengesahkan adalah Kementerian Perhubungan, KSOP, Kepala Usaha Bandar Otoritas Pelabuhan, yang kayak samsatnya kalau di darat. Masing-masing samsat setiap pelabuhan ada KSOP. Mereka yang mengesahkan. Nanti mereka ada tim surveinya, melibatkan BKI. Ya BKI Badan Biro Klasifikasi Indonesia kan, dia yang survei. Itu kalau lokal ya. Kalau luar negeri banyak kan biro-biro klasifikasi kan, kayak Bureau, terus dan lain-lain, American apa gitu. Ini dia nanti yang meriksa, dia approve, disurvei. Oke, ini layak digunakan sebagai keselamatan, dicatat. Semuanya di kapal itu pasti ada masa expirednya. Termasuk alat keselamatan yang kayak pistol itu tapi dia di Suap. iya, itu juga yang suka dipakai sama orang hidup itu loh, bola loh, fire apa itu juga ada masa expirednya. Padahal sebenarnya masih bisa digunain, tapi udah dipertimbangkan, udah diperhitungkan sama biro klasifikasi, sekian lama harus diganti gitu. Sampai makanan di dalam life raft itu ada makanan, sebenarnya makanan masih bisa layak makan karena udah diganti. Kita pernah makan kok makanannya. Pertama makanannya gak enak tapi airnya seger. Pernah nggak minum airnya? Air mineralnya? Iya. Itu beda banget sama air yang kalian minum gini. Enak banget. Nggak Lebih ngerti seger ya? pH-nya atau apanya itu, ada kadar apanya, lebih seger asli air minumnya. Gitu bro. Semuanya ter-expired dan terklasifikasi. Jadi semuanya Keselamatan. walaupun sebenarnya masih bisa dipakai tapi tetap ada. Oh iya. Tetap ada Iya. durasinya. Ada, harusnya Biar gitu. layak pakai. Iya, Indonesia kan gitu. Kadang-kadang masih bisa dipakai, Nah, itu dia. masih aja. Nah seperti ini Pak, kayak gimana sih misalkan perusahaan itu kalau misalkan kita kan harus cargo handling ya Pak ya. Nah terus tahu itu di area kerja itu ada potensi bahaya Pak. Oh iya, Nah itu cara handle itu gimana sih Pak? Cara mengamankan area itu? kita punya SOP dan kita punya QHSE K3. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu sudah terdaftar di SOP dan itu masuk dalam EPA SOP nil kecelakaan. Nah biasanya itu kalau sementara kita di kapal sendiri itu ada divisinya, divisi PIC keselamatan kerja. Di sini juga ada lindung kita 1 orang. Itu biasanya lebih kerasnya itu lebih lebih tightnya itu ada di PBM bongkar muat kapal. Jadi dilihat sama dia ada potensi jadi terjadi kecelakaan, sama dia dimitigasi. Itu ada pasti punya tim HSE dan mereka pasti punya SOP. Dari SOP itu mereka bergerak. Dari SOP turunannya adalah instruksi kerja, yang mana semuanya sekarang sudah zero accident. Gitu. Pak, tadi kalau yang tentang cuaca ekstrem di laut itu kayak strategi buat ngelola resiko biar dia nggak Nah, itu lo bicara lagi peraturan. Nih, kapal itu nggak boleh lewat. Itu kalau nggak salah ada aturannya nggak boleh lebih dari berapa mil ke tengah. Karena apa? Itu antisipasi cuaca buruk. Jika terjadi sesuatu, dia langsung bisa berlabuh di pulau atau ada pelabuhan terdekat. Nah, antisipasinya adalah apa? Sebelum berangkat mereka pasti punya yang namanya info dari BMKG. Itu lebih aktual daripada info yang kita dapat di handphone. Nah, dia punya
punya alat pelacak angin, berapa knot kecepatan angin saat berjalan. Kalau mereka berhadapan, itu biasanya dia melipir dulu, nunggu reda. Kalau ada ombak besar, bisa mereka melipir dulu, reda di tempat terdekat dari kapal mereka. Nah, antisipasi itu sebelum berangkat pasti mereka ngecek perkiraan cuaca. Dan mereka di sana punya yang namanya radar nangkap apa namanya itu? Bukan ice sih, bukan ice. Dia punya monitor di mana arah angin dari samping, dari mana dia tahu. Tuh, makanya di peraturan itu, kalau nggak salah coba cek lagi ya, karena gue bukan orang nautik ya, gue bukan berlayar, tapi gue tahu itu ada batasnya. Jadi kalau contoh dari Jakarta nih ke Pontianak nih, ke Kalimantan, kan petanya kan tinggal nyebrang aja. Itu enggak, mereka melipir dulu. Nanti ada saat yang deket ke pulau baru dia nyebrang. Gitu. Karena udah ditentukan sama Kementerian Perhubungan. Iya. Tapi pernah nggak ada yang terjadi yang nggak dipengenin gitu lah? Biasanya tuh kecelakaan yang ada di laut itu paling sering itu blackout. Blackout itu adalah kehabisan bahan bakar atau mesin mati. Keseringan. Pernah beberapa tahun yang lalu kapal Meratus di Kepulauan Masalembo, di perairan Masalembo itu tenggelam. Kita nggak tahu ya, itu internal mereka yang tahu itu tenggelam. Kalau kapal kita pernah hanya senggolan-senggolan aja sih. Itu biasanya di deket-deket pelabuhan, kayak di alur, kayak tadi tuh mau masuk jalur apa namanya sungai, ya biasalah. Nah di sini pada berlabuh kapal kan, angin gede, kedorong-dorong, nabrak. Di Priok juga sering kok. Makanya ada pandu itu memonitor kapal mana-mana dulu yang harus bergerak. Ada namanya pandu itu under pelindo. Jadi siapa kapal datang duluan, tempat sandaran udah siap, oke silakan datang. Itu yang namanya takbut itu ya dari panduan itu pelindo, jasanya pelindo untuk ngambil tuh kapal, diikat, dibawa ke dalam dermaga. Salah satunya itu antisipasi kecelakaan di area pelabuhan. Kan sekarang kan kita udah ada di teknologi modern nih, bahkan saya juga belajar di kampus nih udah gudang-gudang udah pakai teknologi ini itu segala macam yang udah ngikutin zaman. Nah jadi di Panurjuan ini digitalisasinya atau selama bisnisnya apa teknologi yang udah dipakai yang ngikutin zaman gitu, jadi tetap. Oh iya, ini kebetulan kita di operasional nih ya. Iya. Gue akan menceritakan dari segi operasional. Oh, iya. Nah kebetulan jagonya dari sebelah gue nih, Pak Jericho nih, untuk sistem-sistem, tools digitalisasi. Jelasin aja. Oh ya, yang terkait sampai kontainer kita punya apa kayak GPS itu. Tadi udah sedikit dijelasin sih dengan si Adit sih. Iya. Jadi pakai barcode tadi itu. Ya, jadi lebih clear lagi. Sebenarnya kita ini kan menawarkan servis gimana bisa customer nih, gue pengen tahu dong, gue ngirim kontainer nih, kontainernya ada di mana sih, gitu kan. Jadi keupdate ke mereka. Jadi customer tuh mudah untuk men-tracing kontainer. Nah, di sini kita menawarkan kita udah tersistem, kita terdigitalisasi ya kalau mengikuti bahasa kalian itu. Jadi pada saat kontainer shipper itu mengambil kontainer, sampai dia nanti muat full di gudang, terus balik ke pelabuhan untuk proses muat, sampai dia di onboard di atas kapal, terus sampai ke pelabuhan tujuan, itu kita ada terusnya tuh, ada sistemnya, dan itu customer bisa buka itu. Gitu. Jadi ini udah sampai mana sih, udah selesai bongkar atau belum gitu, itu udah ada. Ada live tracknya gitu. Live track dan aktual kalau kata Pak Adit tadi cerita, itu teraktual. Salah satu itu. Terus untuk yang yang kedua, kita juga menawarkan sistem jika kita customer pengen booking, kita udah nggak usah perlu datang ke pelayaran. Kita ada di Google Play Store, kita juga ada aplikasinya untuk booking kontainer, untuk pengiriman, itu kita bisa di situ. Untuk kontainer 40, 20, tujuannya mana, itu di situ ada semua. Jadi artinya kita udah mengikuti digitalisasi yang ada yang sekarang gitu. Kalau dulu mah repot kan, harus datang dulu pelayaran, ngantri. Sekarang nggak, udah cukup dari handphone aja sih.
Udah ada aplikasinya malah. Udah ada aplikasinya. Ya karena tapi emang kalau yang saya dengar itu pada minta live tracknya gitu, jadi Iya, dia bisa betul. nge-track di mana kontainer udah sampai atau Iya belum. betul. Itu kan add value buat perusahaan bayaran juga. Iya. Bisa langsung tahu customer dari tempat itu udah bisa nge-trace oh ini barang gua ada di mana di situ. Yang pantesan sekarang udah banyak yang WFH udah enak ya, karena udah ada sekarang digitalisasinya udah makin banyak, kita udah bisa booking di nggak harus dateng, udah bisa lihat juga. Karena kan kalau misalnya yang kerja di perusahaan shipping line atau kayak logistik gitu kan dia emang harus standby gitu kan ya, untuk ngelihat udah di mana segala macam. Sebenarnya dari sisi customer itu kita memudahkan mereka, tapi dari sisi kita musimnya sebagai perusahaan shipping ya kita harus standby di situ juga karena sekarang biasa gitu. Tapi kita memudahkan kalian saja, misalnya kalian ini customer gitu ya. Terus salah satunya kita juga ada sekarang sih masih jalan sih terkait segel kontainer. Kita juga udah bisa beli segel kontainer itu melalui vending machine gitu. Jadi itu udah 24 hours kan, jadi nggak harus jualan nih ada biasa kita mau beli berapa gitu. Itu kan cukup di situ transfer by QRIS bisa mengeluarkan langsung Transfer by QRIS udah bisa pakai Kris juga. Iya Kris lagi. Kris juga. Iya salah satu kayak gitu. Ya itu kita ngikutin perkembangan zamannya itu. Dulu kata Pak Sali tadi bilang ini kalau bisnis shipping itu menyangkut harga atau tarif dan servis gitu. Ya servis yang kita tawarkan ya itu kita sebagai mungkin ke customer. Ya salah satunya kita mengikuti perkembangan zaman yang seperti itu. Kalau kita boleh tahu nih Pak, biasanya kan di setiap kantor itu ada budaya-budaya karyawannya gitu. Kalau di Panurjuan tuh gimana Pak? Budaya kerjanya gitu? Kalau di kita sih kita nggak ada yang Kadang ada yang nggak ada formal kita banget, enggak santai. kita tetap sih posisikan sih sebagai apa ya kita profesional ya, yang paling pertama kita profesional, artinya santai tapi kita terarah gitu. Kalau untuk budayanya sih kita ya nggak terlalu kaku banget sih, karena apalagi dengan di operasional di sini kan Pak Charlie yang handle. Artinya disiplin oke, terus sama apa santai iya, tapi semua itu tidak apa harus terarah, Jadi nggak kaku gitu. karena kan kalau sekarang pasti Bapak sering lihat di apa mungkin di sosial media kan isu-isu Gen Z itu paling nggak bisa kerja di tempat yang ini lah, yang itu lah gitu kan apa gampang tertekan gitu kalau Gen Z itu bekerjanya gitu kan. Emang Makanya iya jadi itu cepet banget, kadang kalau misalnya dia kerja di sini nggak nyaman gitu udah pengen keluar aja lah gitu kan. Maksudnya kalau orang zaman dulu kan ya namanya juga kerja pasti ada peraturannya, ada rulesnya gitu kan. Makanya pertanyaan budaya kerjanya, tapi mungkin kalau dilihat, kalau misalnya kita ngelihat dari sini juga bapaknya apa santai gitu, at least kita tetap gitu deh. iya maksudnya santai banget, chill. Ini Gen Z. Gen Z emang jadi permasalahan besar sih. Lagi isu. Apalagi kita di Gen Z nih, Serius sekali. terutama nih kita Tapi Gen Z. nggak apa-apa Gen Z, cuma sifatnya jangan sifat negatif Gen Z gitu. Jadi mungkin akan balance ketika bos kalian Gen Z juga. Gue ini kan kita ini anak milenial nih. Iya. Ya, saya nih Om Jericho nih anak milenial nih. Adit Gen Z maksudnya. Gen Z gitu kan. Nggak mudeng, nggak nyambung gitu loh. Jadinya, jadi nggak semuanya ya, ini oknum aja. Bukan oknum, kebanyakan begitu, tapi ada beberapa yang enggak. Jadi kalau dikasih tantangan, karena sudah terlalu touch sama yang namanya teknologi mungkin ya. Lalu orang tuanya mungkin, orang tua kami dulu susah gitu kan. Orang tua Gen Z, orang tua rata-rata orang-orang milenial Maksudnya milenial yang udah nggak ngerasain susah gitu loh. Orang tuanya susah, adanya enggak gitu, akhirnya dia punya anak gitu. Itu jadi apa ya, budaya apa ya, lebih ke adab sih kalau saya lihat lebih ke adab.
anak Gen Z itu kurang beradab menurut saya. Bukannya nggak punya adab, kurang beradab. Jadi sopan santun sama di lingkungan tuh, ini kayak ini gue gitu loh, nunjukin. Lu harus bisa ikut gua, anak Gen Z. Memang kita harus ngikut perkembangan zaman sekarang gitu, nggak bisa kita hindarin. Sih nggak kayak dengan gaya lu juga kali, gitu kan? Nah, gitu. Lebih ke sebenarnya sih kalau dari survei beberapa rekan-rekan gitu kan, lebih ke adab. Gitu. Kadang dia tuh berasa lebih pintar, kalian tuh merasa lebih pintar karena kalian menguasai teknologi. Tapi belum tentu. Anak milenial juga banyak menguasai teknologi. Hacker-hacker zaman dulu yang diambil sama negara asing itu anak milenial. Cuman anak milenial masih punya adab, masih sopan sama orang, ketemu sama yang lebih tua di jalan juga masih Pak, gitu loh, masih ada permisinya lah. Kalau nuwun orang Jawa itu lah bedanya gitu. Gue belum lihat tuh hacker ditangkap atau dihack sama negara lain anak Gen Z, belum denger gue, mungkin ada kali ya. Rata-rata anak milenial. Iya, sampai dia dihack sama negara lain, diambil. Sampai ada yang berhasil menjebol sampai 3 atau 4 gitu loh, 3 atau 4 code-nya Bank Swiss. Ternyata di warnet di Bandung. Betul, ditangkap sama polisi. Tapi gue yakin itu nggak akan dihukum, pasti dia dibiayai negara karena dia pintar gitu loh. Daripada begitu sih ikut sama gue aja, mungkin dia jadi BIN, jadi intelijen apa gitu. Itu. Jadi kalian jangan sok tahu lah gitu maksudnya. Nah, ini pesan gitu ya. Lebih merendah aja gitu loh, nggak tahu bilang nggak tahu, agak sopan dikit sama yang terutama yang milenial, karena kan nggak ketemu ini loh, dari angkatan 80-an ke 90-an tuh masih ketemu, jadi masih nyambung. Nah dari angkatan 90-2000 ke anak kalian Gen Z itu bener jomplang banget, karena memang teknologinya langsung pesat gitu, bret gitu loh. Anak-anak sekarang aja, anak SD aja lebih bisa mengoperasikan handphone ketimbang bapaknya gitu kan. Iya bener. Iya. Sekarang udah HP-nya 24 AI aja udah gila AI. Kalian itu kan di survei ya, gue pernah baca. Anak Gen Z itu mengandalkan banget AI. AI itu sebenarnya ada yang dari negatif itu. Nah negatifnya orang berpikiran AI itu pengganti manusia, bukan. AI itu adalah asistennya manusia. Ada semuanya, rata-rata hampir semuanya bisa dilakukan sama AI. Ada beberapa yang nggak bisa dilakukan sama AI, gitu loh. Lo tahu si Mayor Teddy itu pintar memetakan permasalahan. Makanya Prabowo suka sama dia. Ini apa nih yang permasalahan? Prabowo bilang, kok ini begini. Oke siapa? Dia pintar memetakan. Memetakan dari apa? Dari AI juga. Diambil AI, oh ternyata nih kementerian ini nih, dipanggil sama dia, kementerian itu, di brief sama dia. Nanti bapak mau kayak gini, kamu jawab cepet gitu loh. Nah jadi AI itu sebenarnya bukan mengganti manusia, kan ada isu kayak gitu. AI itu sebenarnya kalau mau bijaksananya adalah asistennya manusia. Membantu. Itu yang sering kalian anak Gen Z lakukan. Cepet memang. Anak milenial kalau suruh anak Gen Z kerja, bikin ini nih, cepet banget udah jadi. Gitu loh. Kalau kita dulu mah bisa berhari-hari. Mereka hitungan menit ya, hitungan jam. Tinggal promnya disusun yang berapi, yang detail, keluar langsung. Sampai Gitu. sekarang itu kita pakai AI, Pak. Pasti. Iya. Udah kebaca kali ya. Iya benar. Jadi kita pakai AI. Itu asisten. Pakai AI aja nyari alamat aja bisa nyasar ya. Hari ke Pelindo loh. Iya, makanya gua tanya kemarin. Itu. Iya, Tahu soalnya kantor saya. Tahu. Kita bikin di Maps PT Penerjuan. perusahaan pelayanan pas gitu. Ke sana, Pak. Diarahinnya ke sana. Ke gedung Pelindo Tower itu ya? Iya. Di situ nggak ada Pantorjuan. Apa di alamat yang lama ya? Belum Pas banget diganti. di pelabuhannya, Pak. Kita kurang tahu sih. Pak. Pas banget di Iya. Kan sempat masuk dulu tadi ke dalam. Ke gate pelabuhan. Iya. Tadi dia langsung. Soalnya di gate-nya tulisannya Nusantara juga. Jadi kita pakai Oh. Iya. Itu PNP perusahaan Primanur Panurjuan, namanya Dermaga Serbaguna Nusantara. Kalau kita kan perusahaan pelayaran Nusantara Panurjuan. kita pakai Google Maps itu, Pak. Makanya tadi saya bilang, tahu Pak, karena ada di Google Maps. Iya. Kalau Gen Z Makanya teknologi begini. AI itu makanya disebut AI itu asistennya manusia. Lu yang ngatur dia, Iya, Pak. bukan dia yang ngatur lu. Iya sih. Tuh. Ilmu tuh kalian Iya, tuh. ilmu Ya. tuh. Jangan ngandelin ntar sampai tugas ngandelin AI itu semua. lu juga harus divalidasi lagi tuh lu jadi.
Iya, bener. Apalagi pakai yang gratisan lagi. Aduh, itu lagi tuh. Iya. Kalian pasti pakai sering buat foto-foto doang deh. Iya, Edit. Iya, bukan cari data. Nah, jadi kan tadi kan kita udah nyinggung Gen Z ya Pak nih. Nah, jadi buat generasi sekarang nih Pak. Nah, kira-kira Bapak kan udah tahu ya anak Gen Z tuh kayak gini, kayak gitu. Antara milenial dan Gen Z ada perbedaan yang Iya, jauh banget gitu. Jadi di Pak Nurjuan ini kira-kira kualitas apa nih yang dicari untuk ngerekrut mungkin kandidat baru buat ini? Karena kan pasti dengan perubahannya generasi pasti ada perubahannya melihat untuk merekrut orang baru gitu kan ya Pak. Kira-kira apa nih? Kita di HC punya klasifikasi. Ada klasifikasinya. Hasil tes yang dilakukan di luar afiliasi ya, dia nunjuk psikotes independen. Kita punya standarnya itu ada di HRD. Berapa poin yang harus didapat ketika kita mau terima orang ini gitu kan. Tapi kalau ditanya pribadi ke gua setiap interview gua cuma bilang, gua butuh orang pintar, butuh orang jujur dan mau kerja. Tuh. Orang jujur dan mau kerja itu. Selebihnya karena menurut gue pinter itu bukan anugerah, itu pinter bisa dicari gitu loh. Lo bisa diajarin sampai pinter gitu loh. Bisa dibentuk. Kalau jujur itu anugerah. Iya. Dan yang mau kerja itu bohong terus gitu. Jadi kita punya standar secara legalitas, punya standar. Ada standarnya untuk tipe yang fresh graduate berapa nilainya, untuk tipe yang berpengalaman itu ada klasifikasinya. Ada, tapi itu gue nggak bisa share, itu pasti ada. Iya. Dan itu ada. Ya sekarang kan juga Gen Z berniat untuk mau kerjanya itu sih. Karena sekarang mungkin kalau yang saya lihat di sosial media ya, riset gitu, karena mereka mayoritas kan pengennya yang enak. Iya, semuanya yang pengennya jadi influencer, pengennya jadi instan ya. Iya gitu. Iya. Itulah karena teknologi udah cepet. Jomplang banget antara gen milenial sama gen Z itu perkembangannya melesat jauh. Terlalu tinggi ekspektasinya si Gen Z sih. Effortnya kecil, tapi ekspektasinya tinggi. Betul. Gue dulu zaman milenial mau cari kerja ditanya gaji, terserah. Kalian ini kan tengil. Ini Pak itu bagus sih secara kalau kita beri positif bagus. Lu bisa mengukur diri lu sendiri. Iya. Saya pengeluaran saya ini ini. Bagus, lu perhitungannya matang gitu kan, matematikanya. Lu harus punya ini. Itu bagus untuk itu. Tapi nggak bagus pengalaman apa gitu loh. Iya. Segitu. Feedback yang kalian apa? Nah, jadi kalau orang milenial itu memberikan dulu, baru dia minta haknya. Oke, gaji berapa aja? Setahun 2 tahun dikerja, anjing tulang bagus, perusahaan profit, di situ baru diminta. Pak, ini kerja saya gini. Kalau bisa adalah, tapi sebenarnya nggak minta udah ada, setiap tahun itu udah ada nama penilaian ke karyawan. Nah, dia dapat bonus, dia naik rating, naik golongan, naik pangkat, ada. Itu biasa kalau anak milenial. Kalau anak Gen Z kan nggak minta dulu, pas udah jalan tuh kerjanya belum. Itu gara-gara sosial media juga ya, balik lagi. Iya. Gitu. Terlalu tinggi ekspektasinya, malah kebutuhan mereka itu terlalu tinggi. Kebutuhan. Benar. Kebutuhan. Kalian pasti ngalamin lah. Iya. Kalau misalnya kita makan sehari misalkan cukup 50.000, kalian bisa 100.000 gitu. Karena beda. Memang udah beda. Iya. Kita itu 50.000 sehari itu bisa loh. Mungkin kalian nggak bisa. Masih bisa jujur, masih kuliah soalnya. Iya. Bisa makan mie, masih bisa kita makan mie. Iya. Kita masih makan di warung, masih makan. Iya, warung. Jadi dekat kampus ada warung TB tuh, Pak. Masih Tenda makan biru, di situ. tenda biru. Iya, tenda biru, iya benar. Masih makan di masih. Masih kemarin gue lewat masih. Itu udah dari lama itu ya, Pak. Warung. Udah lama dari baru pindah lah. Enggak lah, baru pindah ke sana itu berapa tahun kemudian baru ada tenda biru itu. Masih kita nongkrong di situ, Pak. Tim TB juga kita. TB. Iya, tim TB. Sebenarnya Pak,
ini pantas jawab adalah Adit. Oke. Adit jurusan logistik dan dia sekarang udah profesional. Jawab Dit. Jawab. Iya kan. Apa tadi? Dia lebih pantas di logistik, gua kan anak laut Saran nih. terbaik bagi mahasiswa manajemen logistik Sebelah sana, PT sebelah sana, Agrestasi. Orang berdiri orasi sebelah sana. Ya jelas benar sebelah sana. Ayo. Ayo, Dit. Nih Adit yang paling refresh banget. Iya. Iya, Iya, Mas. bagian tinggi kita. Tapi kan sarannya kan tadi sempat di kita kan ya kita lah ya. Saya juga kebetulan kan Gen Z ya. Iya. Itu tadi ada input, ada masukan dari Pak Ahli, misalnya dari sisi milenialnya terhadap isu-isu yang terjadi di Gen Z belakangan ini terhadap sikap, attitude gitu. Sebenarnya kalau untuk memasuki sektor itu selain kita betul memahami sektornya, misalnya di sini kan yang kita artikan shipping, jadi kita harus memahami dulu apa itu shipping dari hulu ke hilirnya, bagaimana secara proses. Nah, tantangannya itu di sikap gitu, karena setelah testimoninya nih dari uji coba PKL aja, kebanyakan Gen Z ini secara attitude itu masih kurang gitu secara penilaiannya. Kalau secara kinerja mungkin masih bisa di-push gitu, masih bisa diusahakan. Katakan ini PKL tupoksi pekerjaannya dia tuh nggak sebanyak itu, tanggung jawabnya nggak sebesar itu. Nah, jadi ketika masuk kerja, selain kita memahami apa itu yang mau kita laksanakan, di sikapnya juga, jadi kita perbaikin sikap juga secara attitude gimana, terus juga seperti yang Pak Chandra jelaskan tadi, untuk di shipping ini khususnya di pangkuan kita nggak membutuhkan orang kita orang yang sok sebentar apalagi gitu. Jadi kita lebih mementingkan orang yang mau bekerja aja, yang mau bekerja. Saya pun juga pengalamannya di shipping itu nggak banyak awalnya, nggak sama seperti kalian juga. Staffing itu apa, shipping itu apa itu nggak tahu. Tapi saya berusaha belajar gitu, belajar, nggak mengembangkan kemampuan. Situ aja sih sebenarnya sarannya. Yang penting kita mau belajar, kita mampu beradaptasi terhadap lingkungan kerja kita, tempat kerja kita, dan jaga etikanya. Itu aja sih sarannya. Kita masih sangat kemungkinan untuk bisa masuk ke shipping line karena kita logistik kan. Ya. Kalau untuk kesempatan sih semua orang punya kesempatan yang sama sih, ya kan. Tapi kan balik lagi ke pihak perusahaannya itu sendiri. Mereka betul punya standarisasi penilaiannya. Gitu. Kandidatnya ini memungkinkan nggak masuk ke perusahaan kita gitu. Pasti ada standarisasi penilaian kemampuannya, terus juga etika dan lain-lain. Tapi kalau misalkan semua persyaratan itu memenuhi, pasti punya kesempatan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Intinya sih sedikit. Jadi jangan berkecil hati ya. Kalau misalkan kita kayak nggak ada ilmu sama sekali di dalam dunia kerja ini, itu nanti dibantu gitu nggak dari? Ya, alhamdulillahnya sih ya. Saya masuk ke Panurjuan ini kan melalui jalur PKL gitu kan. Setelah PKL saya selesai jadi direktur. Itu awalnya juga saya nggak tahu apa-apa. Yang penting saya mau belajar, bertanya gitu. Apa yang saya nggak paham saya bertanya gitu. Saya koordinasikan dengan staff di sini gitu. Jadi nggak kita mungkin ya kalau zaman saya saat itu sih AI nggak terlalu ini banget ya. Sekarang kan orang tuh lebih banyak dia diem aja tapi dia nanya di AI. Nah padahal kan AI itu kan hanya secara general gitu kan, praktikalnya di lapangan itu kan berbeda, dan staff yang sudah bekerja lebih dulu itu yang lebih tahu tekniknya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya mendingan kita lebih nanya
kita banyak bertanya tentang informasinya, bagaimana cara kerjanya, gitu. Sampai kita paham, nanti untuk polanya nih nanti kita ketemu sendiri polanya. Lagi kan udah ditaruh di kapal. Biasanya komunikasinya staff yang di darat sama awak kapalnya tuh kayak gimana supaya operasional sama dokumentasinya bisa berjalan baik. barang yang udah di kapal, gimana barang yang udah di Kan kapal? unloading gitu kali ya. Jadi kan pas lagi unloading itu kita harus koordinasi sama staff di darat atau enggak, terus gimana cara koordinasinya itu agar terorganisir. Unloading ya, kalau unloading itu kan lebih ke PPM-nya sih. Kalau unloading ya kegiatan unloading, jadi nanti kontainer itu kan saat di unloading didata juga, didata by kontainer. Jadi nanti ada database-nya itu yang menjelaskan kalau kontainer A, kontainer 1, 2, 3 ini udah turun atau belum, apa masih posisinya masih di kapal atau udah stek di siwa gitu. Koordinasinya itu sebenarnya ranahnya PPM, kalau dari shippingnya nggak ke situ. Jadi shipping cuma buat di kapal aja gitu Ya itu sama berapa? layarnya gitu. Tapi kalau untuk komunikasi ke customer, kita masih bisa bantu untuk ngecekin nih, kan kita punya akses juga kan ke PPM, ngecekin ini kontainer kita, biasanya pertanyaannya dari customer, kontainer kita udah turun belum ya, udah unloading belum ya. Terus kita bisa ngecek itu di sistemnya, di sistem, oh ternyata kontainer ini masih di on vessel, di kapal. Kalau secara teknisnya itu PPM. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir kita lupa. Nah boleh Pigi, nanya Pigi. Ini pertanyaan bebas. Mau nanya Pak, harapan perusahaan untuk para Gen Z yang nanti akan meneruskan agar perusahaan tetap berjalan baik dan tetap bisa bersaing. Gaji terus ini ya. Iya karena kita kan Motivasi, Pak. Iya motivasi. mulu. Nah, Gen Z nih. Apa tadi ini apa nih? Jadi nanti kan kedepannya apa perusahaan kan bakal banyak merekrut generasi baru ya Pak gitu. Nah kira-kira tuh gimana nih harapan perusahaan untuk para Gen Z ini yang nanti kalian tuh mereka tuh bisa meneruskan perusahaan tuh biar tetap bisa bersaing, biar tetap bukan berarti kan tadi yang mau bilang ya Gen Z itu punya budaya yang berbeda dengan kita, tapi bukan berarti budayanya mereka itu menurut mereka benar, karena kan nggak selalu soal itu gitu kan. Tapi gimana harapannya biar kalian tuh harus seperti ini walaupun kalian punya budaya kalian sendiri gitu. Saya apa pesan lah untuk para Gen Z yang akan bekerja nanti gitu. Jadi biar mindsetnya tuh terbuka, nggak melulu soal apa yang ada di sosial media aja gitu. Ini sih apa? Pertama flashback sedikit, gue pernah baca ada beberapa perusahaan yang nggak mau ngambil orang anak Gen Z. Ada beberapa owner yang nggak mau ngambil anak Gen Z. Salah satunya itu gue baca lebih ke akhlaknya, ke adabnya aja, bukan akhlak ya, adabnya aja gitu, sopan santun lah. Terus lebihnya itu gue lupa gitu kan. Nah dalam hari ini kalian juga jangan kepedean gitu loh. Gen Z ini juga jangan kepedean. Tentunya pasti perusahaan akan mengikuti perkembangan, pasti dong. Masa seterusnya gue pakai metode lama, nggak mungkin. Pasti ada perkembangan zaman, dan itu nanti dituntun oleh pelatihan biasanya. Nah Gen Z lo masuk ke perusahaan, lo harus ikut aturan perusahaan gitu loh. Tentunya nanti ada ketika masih baru gitu kan harus ikut, ketika nanti ada promosi ya nanti ada pelatihan yang buat membimbing
PSC tersebut untuk naik kelas gitu. Itu biasanya strategi perusahaan kayak gitu. Nah, makanya jangan kepedean gitu. Kadang Gen Z kepedean kayak punya bapaknya aja gitu kan enaknya gitu. Kadang kalau ngasih komentar juga langsung cepat ceplos. Memang ada beberapa orang yang suka kayak gitu cepat ceplos, tapi ada beberapa mungkin biasanya tuh yang senior yang dia umur dia 50 maupun dekati pensiun, biasanya sensitif kan, kok lo begini amat sih sama gua gitu loh, nggak ada permisinya gitu loh. Pandai-pandai menyesuaikan diri terhadap lawan bicara. Kalau lo ketemu sama lo ya dengan cara lo yang begitu ya silakan gitu kan. Lo ketemu sama anak dalam milenial yang bisa beradaptasi silakan. Tapi masa ya lo baru pertama kali ketemu udah modelnya seolah-olah kayak iya di Eropa aja nggak gitu banget gitu kan. Anak Eropa nggak gitu banget gitu loh. Masih ada adabnya gitu kan. Walaupun pas udah cair itu biasa itu. Ini gue sama lu nih, siapa nama lu dek? Caca. Gue deket nih sama dia nih. Lama-lama awal-awal manggil Pak, nanti berubah manggil Bang, lama-lama manggil nama gue. Serius, itu udah bener psikologis loh. Psikologis. Jangan lo deh, lo kan beda kelamin nanti. Gue sama ini deh, sama Adit deh. Saking deketnya nanti Adit bisa berubah manggil gue jadi Charlie. Karena dia merasa deket. Karena merasa sudah apa namanya? Kalau orang sekarang bahasanya itu sudah konco kental udah akrab. Dan di situ saatnya gue tersinggung. Wah, kok lu kurang ajar deh sama gue deh. Tapi Adit juga menganggap gue sahabatnya, dia nggak salah. Kayak gitu-gitu. Itu psikologis itu banyak kayak gitu terjadi. Sekarang kurang ajar manggil gue cari lah. Nah, gue suka gitu, gue suka bilang dia nggak salah. Dia sudah merasa lo circle-nya dia. Jadi lu udah merasa deket sama dia udah nganggap sahabat, udah nggak nganggap abang-abangan lagi gitu. Kayak gitu. Jadi ya pertama ya tahu diri gitu kan, anak Gen Z ikutin dulu rule of the game-nya perusahaan. Sama kayak model anak milenial, ikutin dulu, nanti misalkan ada promo nanti bisa dibarengin sama pelatihan tuh. Dari perusahaan buka pelatihan. Kalau di Samudra ini banyak, ada ribuan pelatihan. Saking banyaknya nggak ada mau ikut, ada alasan. Akhirnya langsung ditunjuk tuh, termasuk gue tuh langsung ditunjuk sama HRD tuh. Pasan gue nggak minta ikut ini deh, HRD. Abis lu pada nggak nunjuk, udah bayar mahal-mahal, ya udah disuruh direktur tunjuk masing-masing semuanya nih, termasuk adik staff. Udah dipilih-pilihin. Jadi tiba-tiba awal bulan ya, untuk pelatihan saudara Adit ini, saudara Jericho ini, saya ditunjuk juga ikut gitu, kayak gitu. Jadi mungkin itu strategi perusahaan buat mengembangkan seseorang. Itu nggak, kalau itu dengan lihat Gen Z, Gen milenial nggak lihat lagi. Jangan Gen Z banyak juga kok Gen milenial yang nggak mau berkembang. Itulah nilai cara strategi perusahaan untuk mengembangkan karyawan. Intinya itu untuk regenerasi perusahaan itu sendiri, dari pimpinan atau mentor leader di perusahaan itu sendiri. Itu strateginya. Gitu. Lagi? Udah cukup, alhamdulillah udah kejawab semua. Ya mungkin dari kita terima kasih Pak udah ngejawab juga pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada yang pertanyaan sebenarnya basic sekali, tapi Bapak udah menjawab yang baik. 1 hour later. Nanti depan samudranya yang tadi Tambahin bloopers itu loh.